three, four, one, two, three. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어. 자꾸 난 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니. 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아. 하루에 10번. Halo semuanya, meet me again di Natarasia. Jadi hari ini aku bakal bikin video tentang biaya hidup tinggal di Korea itu berapa sih? Karena aku banyak banget dapat pertanyaan tentang, Kak, biaya dari KGSP itu cukup nggak sih untuk tinggal di Korea? Terus berapa sih Kak per bulan tuh berapa habisnya Kak? Bisa nabung nggak? Bisa pulang nggak? Bisa travel nggak? Bisa jalan-jalan nggak? Bisa makan nggak Kak? Oh my god, guys, pokoknya hari ini aku bakal jawab semua pertanyaan itu. By the way, karena ini ngomongin tentang biaya hidup, aku yakin pasti ini relatif banget ya. Kayak setiap orang tuh berbeda-beda lifestyle-nya. Ada yang minimalis, ada yang fancy, ada yang hemat, ada yang boros, dan ada juga yang pelit medit gitu kan. Jadi ini semua juga berdasarkan pengalaman pribadi aku. Dan jangan jadikan video ini sebagai patokan, tapi jadikan referensi aja. So without further ado, let's jump in. Jadi hal pertama yang bakal aku bahas itu adalah tentang tempat tinggal. Jadi sebenarnya tempat tinggal di Korea itu jenisnya ada banyak banget ya. Tapi aku di sini bakal ngebagi ini menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah tinggal di dormitory atau asrama, dan tinggal di luar asrama atau tinggal di luar dormitory. Nah, kalau misalnya kalian memilih untuk tinggal di dormitory, ini basically tuh kayak fasilitas kampus lah ya, fasilitas universitas. Nah, ini pasti tiap universitas bakal beda-beda. Gimana kebijakannya tuh bakal beda-beda. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi aku dan hasil aku sharing sama teman-teman aku mengambil kesimpulan kayak gini. Jadi asrama itu atau dormitory dibagi menjadi beberapa tipe. Ada yang tipenya itu sekamar berempat atau bertiga. Nah, ini yang banyak banget kayak gini nih biasanya dikasih pilihan. Pilihannya itu mau kamar mandi di dalam atau kamar mandi di luar. Itu juga ngaruh ya sama harganya. Nah, kalau misalnya kamar mandinya di luar itu bakal lebih murah dibandingkan sama yang kamar mandi di dalam. Cuman masalahnya itu adalah kamar mandi luarnya Korea itu bukan kamar mandi yang kayak di Indonesia yang ada sekat-sekatnya gitu, masih ada privacy ya gitu mau mandi. Kalau di Korea tuh bener-bener kayak sauna. Itu tuh aku bener-bener yang nggak bisa ngebayangin sih. Kayak kita mandi sama stranger gitu bareng kan, without satu baju pun di badan kita kan. Ya nggak apa sih kalau foreigner stranger, tapi kalau misalnya orang yang kita kenal kayak kayak aduh kok jadi kayak gitu. Nah pokoknya intinya jangan ngebayangin kamar mandi di luar yang aku maksud ini sama kayak yang di Indonesia. Ini kayak sauna lah, pokoknya kayak sauna gitu. Cuman emang harganya lebih murah gitu. Kalau kalian emang lagi mau ngirit banget, ini pilihan yang tepat buat kalian. Jadi kalau misalnya untuk sekamar berempat atau bertiga itu range harganya itu sekitar berapa ya? Dari 150.000 sampai 250.000 won. Nanti aku bakal tulis kursnya di bawah ya, sama harganya berapa. Terus abis itu ada yang tipe kamar berdua atau sekamar sendiri. Ini otomatis harganya bakal jauh lebih mahal dibandingkan sama kamar yang bertiga atau berempat tadi. Dan biasanya sih kalau misalnya yang berdua atau sendiri ini kamar mandinya udah pasti di dalam. Cuman emang kayak dia lebih mahalnya tuh hampir mirip sama tinggal di one room, sekitar 350 sampai 500.000. Cuman emang enaknya tinggal di dormitory itu adalah fasilitasnya banyak banget. Kayak mesin cuci, dryer buat ngeringin baju, ada kantin yang kalian bisa beli kuponnya dengan murah. Terus ada juga gym, jadi buat kalian yang lagi ngejalanin healthy life tuh kalian enak banget di dormitory. Cuman di dormitory itu ada jam malamnya. Kayak ini berbeda-beda sih tiap kampus, tapi sesuai pengalaman aku dulu aku jam malamnya itu jam 12. Tapi ada juga kampus yang gak ada jam malamnya, atau mungkin ada juga yang lebih parah dari itu, atau mungkin ada juga kelonggaran atau jam 2 atau jam 3 pagi gitu. Biasanya pas lagi ujian dia emang gak ada jam malam. Terus kalau misalnya tinggal di dormitory itu tuh nggak ada deposit. Cuman kayaknya sistem pembayarannya itu per semester. Dan satu semester ini kan cuma 3 bulan.
3 bulan sampai 4 bulan lah ya. Nah itu tuh sisanya untuk liburan itu beda sendiri bayarnya, biasanya lebih mahal kalau di dormitory saat liburan ya. Oke, selanjutnya tinggal di luar dorm atau tinggal di luar asrama. Nah ini jenisnya ada banyak banget, ada apartemen, opistel, gosiwon, ada one room, ada villa, ada two room, dan masih banyak lagi. Cuman kalau kayak aku sekarang ini, aku tinggal di one room. Sebenarnya sih agak mirip-mirip sama apartemen, cuman emang dia one room nih kayak bener-bener buat pelajar banget gitu ya. Kayak buat pelajar banget itu. Kalau tinggal di luar dorm itu dipastikan ada depositnya. Kayak aku sekarang ini deposit aku 3 juta won, tapi biasanya sih deposit itu kisaran dari 1 juta won sampai 5 juta won gitu. Terus per bulannya biasanya cuman dari 250.000 sampai 500.000, itu belum sama gas, listrik, sampah, kebersihan, lift, dan lain-lain ya. Cuman emang aku sendiri pakai listrik dan gas itu dan lain-lain, itu aku cuman bayar 10 ribuan aja untuk gas sama listrik. Kalau misalnya air, terus sampah dan lain-lainnya itu udah termasuk. Jadi aku tuh di sini bayar 270.000 per bulan. Itu udah termasuk sama kayak sampah. Ini kenapa tangannya? Kayak sampah atau apa namanya? Itulah yang bersih-bersih gitu kan. Terus habis itu enaknya tinggal di one room itu adalah semua itu kita bisa gunakan untuk kita sendiri. Kayak contohnya dapur. Nah, salah satu alasan kenapa aku memilih untuk tinggal di one room itu karena ada dapur. Jadi dulu tuh pas aku tinggal di dormitory emang bisa masak, cuman itu ribet banget, kayak kita harus izin dulu. Belum lagi kalau dapurnya penuh, belum lagi kita ngebawa barang-barang kita gitu kan, kayak centong, panci, teflon dan segala macam itu tuh berat banget kan kalau dibawa selalu setiap masak kan. Terus habis itu tuh kayak kulkas, terus makanan-makanan yang kita buat masak itu kan kita simpan di ruang umum gitu ya. Itu sering banget hilang, kayak misalnya jamur hilang, susu hilang, keju hilang, kecap hilang, apapun hilang, telur hilang gitu kan. Nah, kalau misalnya kita tinggal di one room, itu enaknya kita bener-bener private banget untuk kita sendiri gitu. Dan aku juga nggak capek untuk bawa-bawa alat masak aku ke dapur, karena udah aku taruh di dapur alat-alatnya kan. Terus juga kamar mandi dipakai sendiri gitu, lebih nyaman gitu kan. Nah, bisa ditarik kesimpulan dari yang aku jelasin tadi, tinggal di dorms atau tinggal di luar dorm itu kita kasih budget kira-kira 300.000. 300.000 menurut aku ya, itu tengah-tengah sih. Kayak 300.000 won lah ya buat tempat tinggal gitu. Oke, setelah kita bahas tentang tempat tinggal, kita langsung aja bahas ke biaya makan. Nah, jadi aku sendiri untuk biaya makan ini aku sebenarnya lebih suka masak dibandingkan untuk jajan di luar atau makan di luar. Tapi sebenarnya kalau misalnya makan di luar itu tuh perkiraan budgetnya itu sekitar 5.000 won sampai 10.000 won. Nah, 10.000 won itu kalau misalnya di sekitaran kampus tuh udah mahal banget. Tapi ini termasuk makanan yang layak ya, yang bener-bener enak gitu. Gak enak-enak banget tapi ya lumayan gitu, kayak makanan manusiawi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita masak untuk 1 ekor ayam itu harganya cuma 5.000 won aja. 1 ekor ayam itu 5.000 won. Kayak kalian bisa bayangin gak sih, kayak dengan 5.000 won itu kita bisa makan 3 hari, dan dibandingkan dengan kita makan sekali doang gitu di luar. Makanya kalau kita masak tuh jauh banget lebih hemat daripada makan di luar. Terus untuk beras itu sekitar 10.000 won, sekitar 5 kilo gitu. Biasanya sih aku nggak pernah beli beras sih, aku selalu beli nasi instan. Karena kenapa? Karena aku tuh kalau misalnya udah lapar banget tuh aku nggak bisa menunggu nasi matang. Jadi kayak aku harus langsung microwave aja gitu. Dan aku tuh biasanya beli 36 cup itu sekitar 30.000. Emang lebih mahal tapi aku nggak apa, aku lebih suka kayak gitu. Selain kita bisa makan di luar atau kita bisa masak, kita juga bisa hemat juga dengan kita makan di convenience store itu kayak di GS, E-Mart, 7-Eleven, kayak gitu kan ada kimbap segitiga, ada ramyeon, dan masih banyak lagi, ada sandwich. Itu murah banget kok, kayak kimbap gitu yang agak panjang lumayan kenyang itu 2.500. Jadi sebenarnya ini kayak kita
makannya bervariasi aja gitu. Kalau kita mau makan enak, mau hemat, mau lebih hemat lagi bisa ke ke convenience store. Jadi kayak biasanya sih aku dalam 1 minggu tuh aku ngebudgetin kayak 100.000 nih, 100.000 buat aku makan doang gitu ya, sama kongko-kongko cantik, minum kopi, dessert, jajan-jajan gitu. Tapi itu tuh biasanya kayak nggak sampai 100.000, paling kayak cuma 80.000, 70.000. Bahkan kalau misalnya aku lagi hemat banget itu bisa kayak cuman 50.000-an doang 1 minggu gitu. Oke, jadi kayaknya kita bakal ambil tengahnya aja kali ya. Kayak makan itu kayaknya 1 hari budgetin aja 10.000-an. 10.000-an itu terserah mau makan di luar, mau makan kimbab, mau masak, terserah. Pokoknya 1 hari 10.000-an ya. Berarti 10.000-an 1 hari dikali 30 hari itu sekitar 300.000-an untuk budget makan 1 bulan. Kayak gitu ya. Lanjut kita langsung ke biaya telepon, internet, dan SMS ya. Itu biasanya sih tergantung sama jaringan yang kita pakai, 3G, 4G, atau 5G. Tapi sebenarnya di mana-mana ya di Korea itu banyak banget wifi, di bus, di kereta, dimanapun tuh ada wifi gratis gitu. Sebenarnya kita nggak gitu perlu sih internet, tapi maksudnya kita bisa mencari internet gratisan gitu di jalan. Apalagi di dormitory, di tempat one room juga pasti wifi itu gratis. Pokoknya wifi itu gratis di mana-mana, dimanapun gitu kan. Tapi kita taruh lah ya, kita pakai internet itu, kita pakai coba yang 4G. 4G yang nggak unlimited tapi 4G yang sehari 3 giga itu biasanya cuman 36.000-an 1 bulan kayak gitu. Terus tapi kalau aku sendiri sih aku pakai yang 4G itu sehari 5 giga 69.000-an. Itu kencang banget sih. Karena kan aku kan sering banget di luar ya, part time. Kalau misalnya OTW part time kan lumayan jauh. Aku suka di kereta tuh suka ngeliat YouTube, nonton Netflix, jadi aku butuh banget giga yang sangat besar. Kayak gitu. Sebenarnya ini boros banget, ini boros tapi ya nggak apa-apa. Kita langsung ke apa lagi ya? Oh, transportasi. Nah, untuk 1 kali tap untuk bus itu cuma 900.000-an. Tapi kalau misalnya untuk Jihachol, Kica, atau kereta itu 1.250. Tapi ini ada perbedaan kalau kita bayarnya pakai kartu atau pakai cash. Tapi sebenarnya lebih enakan kalau pakai kartu sih, karena dia lebih murah. Aku lupa sih kalau pakai cash itu berapa, karena aku keseringan pakai kartu. Dan tunggu deh, ini kayaknya di sini ada. Oh iya ada. Nah, ini kartu biasanya sih. Nah, nih kayak gini namanya Kyotongbi. Ini aku beli yang paling murah karena ya buat apa kan kartu doang gitu. Cuman ini bisa kalau misalnya ada yang pecinta BTS, ini ada kok yang gambarnya V BTS, Suga, dan lain-lain, dan kawan-kawannya tuh ada juga. Tapi itu lebih mahal kayak 10.000-an atau 50 apa 5.000-an ya aku lupa. Nah, kalau ini kan cuma 2,5 ya, murah. Kayak ya udah gitu, gue nggak suka siapa-siapa jadi yaudah aku pakai ini aja. Ini 2,5. Kalau misalnya ini 2,5 tuh kartunya aja ya, nanti kalian isi ulang gitu. Ini aku sih transport itu biasanya mungkin kalau 1 hari kita pergi sekali 1.250-an, itu dikali 2 aja berarti 2,5 1 hari. Tapi karena aku tinggal di sekitaran kampus sebenarnya sih nggak butuh apa namanya transport kalau kuliah. Tapi kalau misalnya buat part time 1 minggu aku butuh ini. Jadi kita anggap aja dari Senin sampai Jumat kita nggak butuh transport, terus Sabtu Minggu aja 2,5 kali 2 5.000. Berarti 5.000 dikali 4, ya nggak sih? Ya bener, 5.000 dikali 4 itu berarti 20.000. Kita taruhlah transport 20.000-an. Atau kalau misalnya kalian mau jalan-jalan pergi main sama teman-teman, oke kita tambah 30.000-an deh. Terus apa lagi ya? Jadi sesuai yang kita bahas hari ini, tadi kan kita biaya rumah 300.000, terus ditambah biaya makan 300.000, terus ditambah internet itu tadi 36.000-an, terus ditambah transport 30.000. Itu udah 666.000-an. Itu masih ada sisa. Kan KGSP itu kan per bulan dapat 900.000-an. Berarti kita kurangin 900.000-an itu masih ada 234 yang tersisa. Ini terserah kalian mau nabung bisa. Cuman kalau aku sih biasanya sih aku beliin baju, tas, sepatu, dan kawan-kawannya.
Ya atau ya ini kalian sendiri sih yang ngatur mau gimana, cuman masih ada tersisa 234.000. Ini sebenarnya lebih baik 50.000-nya dipakai untuk biaya tak terduga. Misalnya for some reason kalian kenapa gitu kan, tiba-tiba telat ke sekolah gitu, kayak aku naik taksi kan. Dulu pas bahasa sih, ini pas belajar bahasa emang kampusnya agak jauh, jadi aku sering banget naik taksi. Udah kayak gitu. Oh ya, terus juga banyak yang nanya ke aku, Kak, baju-baju di Korea tuh berapa sih harganya? Itu tuh sekitar 10 ribuan sampai 25 ribuan sih. Ya, setiap bulan beli aja satu pasang juga bakal banyak. Kalian jangan terlalu beli banyak baju karena itu kalian nggak, nanti kan kalian pulang ke Indonesia susah, gengs. Terus habis itu apalagi ya? Ya udah sih ini aja sih. Kayak gitu. Oke, jadi kayaknya videonya bakal sampai sini aja. Inilah garis besar biaya hidup di Korea Selatan. Sebenarnya aku kemarin udah ngebuka Q&A di Instagram aku tentang biaya hidup di Korea. Tapi ternyata itu pertanyaannya ada lebih dari 500 pertanyaan. Dan aku udah baca itu sekilas dan ini aku rangkum hasilnya. Kayaknya aku bakal buat biaya hidup part 2 untuk ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi teman-teman yang udah nonton sampai sini, aku berterima kasih banget. Jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen. Kasih support juga ke aku lewat follow Instagram aku di Dinda Tarasia. See you on next video. Bye-bye.